Shalom, selamat bertemu kita kembali dalam channel ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, yang kita sebut channel Langsung Sitorus. Dan kali ini akan kita gunakan untuk merenungkan apa yang menjadi Evangelium tanggal 16 April tahun 2024, minggu ketiga setelah Trinitas. Dan mudah-mudahan perenungan kita kali ini punya manfaat kepada kita dalam memperteguh iman percaya kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya ajak kesediaan Bapak Ibu untuk menambah persaudaraan kita dengan saudara-saudara yang belum mensubscribe agar mensubscribe, dan bagikanlah video ini agar mereka ikut mendapat berkat dari sana. Untuk memulai perenungan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Marilah kita baca perikop firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara, yakni dari 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 5 ayat 6 sampai 10. Kita baca Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati dan mengamalkan sabda perintah Tuhan. Amin. Dalam almanak kita diusulkan tema perenungan kita mengatakan, hidup karena percaya bukan karena melihat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, semua atau setiap orang pasti akan menghembuskan nafas terakhir. Entah kapan, itu tidak tergantung kepada dirinya sendiri. Sedangkan yang berusaha bunuh diri sendiri pun bisa gagal bunuh sendiri agar tidak mati. Tetapi tanpa bunuh diri, kalau sudah waktunya mati, ya matilah. Masalahnya sekarang, setelah seseorang mati, kemana dia? Tu dia ho dung mate ho, kata orang Batak dalam nyanyiannya. Tu dia ho dung mate ho, katanya. Banyak usaha memberikan jawaban untuk itu. Setiap agama pasti memberikan jawaban akan hal itu, karena agama mengajarkan masa depan di balik kehidupan yang di dunia ini. Kaum ateis pun dan areligius juga memiliki pendapat tentang dirinya setelah meninggal dari dunia ini. Yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya adanya surga, mengatakan setelah saya mati ya dikuburkan aja.
mayat, apa tubuh saya menjadi tanah busuk dan tiada yang lain, dan pikiran-pikiran saya dapat diketahui orang dari karya-karya tulis saya, katanya. Bagi saya, kalau orang itu menulis waktu hidupnya, dan kalau tidak ada karya tulisnya, ya biarlah saya hilang begitu saja, tak usah ada orang yang mengingat saya, katanya. Itulah kaum ateis. Dan ada juga orang kaya yang tidak percaya pada Tuhan, tidak percaya pada surga, sedangkan dengan kemajuan teknologi yang sekarang dia memesan peti mayat dan mengatakan apabila dia mati agar dia dimasukkan ke peti mayatnya dan lalu dibawa ke stasiun angkasa luar untuk ditembakkan ke angkasa luar biar dia mengorbit di kitaran bumi, katanya. Itulah keinginannya. Dan setelah habis waktunya dia akan terjerembab ke bumi dan hancur berkeping-keping. Dan kalau ditanya dia sewaktu hidup bagaimana pendapatmu, saya tidak peduli, saya tidak tahu itu, katanya. Ada juga yang mengajarkan bahwa setelah orang mati, semua orang akan berkumpul di alam barzah, di dunia kematian. Di situ dikumpulkan semua, katanya, sebelum datang hari penghakiman terakhir itu, untuk ditentukan apakah seseorang itu masuk surga atau neraka. Dan selama hidup mereka mengatakan, ada kan surga? Ada. Apakah kau ingin memilikinya? Ingin. Bagaimana untuk kau miliki itu? Saya berusaha, katanya. Jadi mereka mengajarkan, usahakanlah sekuat mungkin agar kau nanti masuk surga dengan melakukan kebaikan, amal saleh dan lain-lain. Dan kalau kejahatanmu nol dan amal salehmu sangat banyak, kau masuk surga, katanya. Dan ada yang mengatakan juga kalau kau mati dari dunia ini, ya kau akan berinkarnasi menjadi wujud yang lain, katanya. Sekarang kau manusia, mungkin nanti setelah kau mati dari dunia ini kau menjadi burung atau menjadi monyet atau menjadi cacing, katanya gitu. Begitulah orang mencoba memecahkan itu, memberikan pengharapan tentang masa depan setelah mati. Ada juga yang mengajarkan apabila kau mati berarti nyawamu habis dan kau masuk ke dunia yang tanpa warna, nirwana, katanya. Tidak ada lagi wujud yang dapat dilihat di sana. Entah itu surga, mereka lah yang tahu, entah itu neraka, mereka lah yang tahu, tapi semuanya nirwana, tanpa warna. Dan disitulah masa akhir dari manusia. Bagaimana dengan orang Kristen? Kekristenan mencoba mengajarkan hal-hal yang pasti. Mereka, kekristenan mengajarkan adanya masa depan manusia yang percaya dan yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepadanya dikatakan, hari ini engkau bersama saya di Firdaus. Dan dia terus masuk Firdaus. Di sanalah dia mengalami kebahagiaan di tempat yang disediakan oleh Tuhan. Tapi orang-orang jahat akan dimasukkan ke Sheol, ke tempat pengumpulan orang-orang jahat. Ya. Dan mungkin itu akan nanti calon-calon masuk ke neraka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, masa depan orang Kristen itu sangat pasti setelah meninggal dari dunia ini. Mereka akan memiliki surga di mana Tuhan Yesus menjadi raja satu-satunya, penguasa satu-satunya, dan betul-betul menikmati hidup surgawi di sana. Dan memang itulah kekristenan kita. Lalu apa tanggung jawab kita di dunia ini?
Karena membayangkan enaknya di surga itu, ya, orang mau berlomba-lomba ke sana, tapi tidak bisa sesukanya menghabisi nyawanya di dunia ini agar dia masuk surga, nggak bisa. Dia harus tabah menjalani hidupnya, entah pahit itu, entah manis, entah enak, entah tidak. Yang penting dia berusaha untuk hidup baik, ya. Dan kalau dia jatuh ke dalam dosa, dia pergi menghadap Tuhan Yesus Kristus di bait sucinya, minta pengampunan dosa. Dan Tuhan sangat baik hati memberikan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengenal dosa-dosanya. Karena Tuhan tidak menginginkan kematian masuk ke neraka orang-orang berdosa, tetapi keinginannya adalah kembali kepada Tuhan dan menjalankan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan kita itu. Hirang nomor haku midah matian ya kapartahan alaiha mumulak meido tu madikod dalan na nazahati jala mangulu di bagasan lomone rohani Tuhatta. Itulah ajaran Kristen kan, dan bagaimana kita menyikapinya. Tentu saja karena kita tidak bisa suka-suka meninggalkan dunia ini, harus tabah menantikan hari kematian yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan kita harus berjuang sampai pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan kepada setiap orang yang mau mati, hari ini engkau bersama saya di Firdaus. Itulah Paulus memang dalam usahanya menginjil terus bergiat dan menderita banyak sekali, tetapi dia tidak mau putus asa. Ditindas pun tidak mau putus asa. Habis akal pun mereka tidak putus asa. Dianiaya pun mereka tidak menyerah. Itulah Paulus. Kita bisa mengatakan, saya kan bukan Paulus. Oke, gak apa-apa kok. Hari ini saya bersenang-senang. Hari ini saya memiliki kekayaan dan saya menjadi orang terkaya di seluruh dunia. Dan itu memang adalah berkat Tuhan katanya. Gak apa-apa, itu bagus juga. Tidak ada penderitaan. Tetapi Tuhan mengharapkan segala kekayaannya itu, kebaikannya itu menjadi kabar baik bagi setiap orang, agar orang juga dapat mengalami seperti yang dia alami. Tuhan menginginkan kita bukan hanya menderita, juga menginginkan kita menjadi orang terkaya, orang terpandai, orang yang berkarya luar biasa, dan orang yang bisa menguasai dunia ini, nggak apa-apa. Tapi kalau kita menderita, penderitaan kita tidak akan melenyapkan kita untuk bisa berpisah dari Tuhan Yesus Kristus. Kita berjuang terus, jadi sama nilainya kaya kita, luar biasa kita, dengan menderita kita dan luar biasa penderitaan kita, sama saja nilainya itu di hadapan Tuhan. Mari kita pergumulkan kehidupan kita di sini. Dan Paulus memang menginginkan agar dia bisa segera meninggalkan dunia ini, tapi tubuhnya masih tubuh kehinaan, belum diganti dengan tubuh kemuliaan yang bisa bersama dengan Tuhan. Ya, jadi Tuhan telah menyediakan segala sesuatu untuk masa depan kita. Kita tidak perlu cari-cari itu. Keselamatan kita tidak perlu cari. Tuhan sediakan itu dan kita terima saja. Tidak seperti orang lain, ya. Dia harus mencari pengampunan dosa ke pusat ibadah mereka di seluruh dunia dan menciumi batu yang hitam di sana. Tidak begitu. Dia datang menghadap Tuhan, ampuni dosaku Tuhan, yaitu diampuni dan kita tidak mengulangi dosa kita lagi, kan kayak gitu. Jadi Tuhan itu sangat baik kepada kita. Makanya sewaktu kita hidup, tugas kita adalah berusaha, ya, berusaha supaya berkenan kepada Tuhan. Hidup kita ini
perlu berkenan kepada Tuhan agar tidak capek, ya kan kayak gitu. Paulus mengatakan, baik kami dalam tubuh yang sekarang ini maupun di luarnya, kami terus berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Seolah-olah Paulus sudah pernah keluar dari dirinya itu. Maksudnya di surga pun nanti hidup orang percaya itu akan berkenan kepada Tuhan. Apalagi di bumi dia berjuang untuk berkenan kepada Tuhan. Ya, nanti kita akan menghadap pengadilan memang. Ya, apa yang dia dilihat dari kita? Kalau kita sudah masuk surga, akan menghadap dari Firdaus, masuk di Firdaus, nanti dari Firdaus kita akan keluar ke pengadilan Tuhan juga, ya. Sama seperti orang-orang jahat yang di Seol sana, yang di dunia kematian sana, akan diadili oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristuslah hakim satu-satunya bagi orang Kristen dan yang bukan orang Kristen. Hati-hati dong, Tuhan Yesus tidak bisa ditipu, ya, tidak bisa. Sedangkan orang mengatakan, ya mengapa kami harus ke sini? Kami kan melakukan yang kau kehendaki. Kami peduli terhadap anak-anak, katanya. Kami mengasihi orang lain, katanya. Tapi Tuhan Yesus mesangkal, enggak setulus hati kalian itu, katanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita berdosa, apakah dosa kita itu nanti dibawa ke pengadilan juga? Kalau kita lupa untuk meminta pengampunan dosa dari Tuhan selama waktu kita hidup, dan dosa itu tetap melekat dalam hidup kita sampai kita mati, kan kayak gitu. Makanya jangan lupa untuk memohon pengampunan dosa kepada Tuhan setiap harinya, baik di rumah ataupun di rumah ibadahnya. Dengan sungguh-sungguh kita minta kepada Tuhan, Tuhan, mungkin ada dosaku yang tidak kusadari atau dosaku yang kusengaja. Saya mohon ampun Tuhan, ampunilah dosaku itu, perbaharuilah hidupku agar saya dapat memulai hidup baru setelah kau ampuni. Kita katakan, dan kalau sudah diampuni dosa kita, itu nanti dosa yang sudah diampuni itu tidak ikut lagi diperhitungkan dalam pengadilan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi dosa-dosa kita yang lupa kita minta diampuni, ya kau lupa tadi mengampuni dosa, minta pengampunan dosamu, makanya kau harus dihukum sekarang, katanya. Ya, kita mintalah pengampunan kepada Tuhan di sana, kan kayak gitu. Nah, jadi itu makanya dikatakan kita diadili menurut apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, baik ataupun jahat, katanya. Kan kayak gitu. Jadi yang baik itu sangat berguna bagi kita. Itulah hasil latihan kita di dunia untuk hidup di surga, dan Tuhan akan menyempurnakannya di surga agar kita semakin baik di surga. Memang Tuhan tidak memberikan hidup yang asing kepada kita, tetapi hidup kita yang baik yang disempurnakan di surga sehingga bisa kita biasa atau merasa tidak tidak mendapat dunia yang aneh-aneh, tapi kita mendapat dunia yang sudah kita kenal tapi disempurnakan oleh Tuhan. Ya kan gitu, itu tidak persoalan soal satu istri atau enggak, soal makan minum enggak, tapi kita soal bersama Tuhan. Karena dosa yang tidak diampuni bisa menjauhkan kita dari Tuhan, makanya dalam pengadilan itu Tuhan berkenan untuk menjauhkan dosa kita agar kita dekat kepada Tuhan. Di dunia pun demikian. Kalau ada dosa kita mohon diampuni agar kita dekat kepada Tuhan. Dan itulah kebahagiaan kita di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua dalam memperjuangkan dan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ketahuilah bahwa ada 3 yang tetap, yakni iman, ya, kasih dan pengharapan.
iman itu adalah pengetahuan yang pasti terhadap apa yang tidak kita lihat dan dasar pengharapan kita yang teguh untuk menerima hal-hal yang akan dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kita baca dari Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan oleh karena itu, kalaupun surga itu belum kita lihat, hanya kita percayai, itu pasti ada dan pasti diberikan kepada orang percaya, karena Tuhan kita itu tidak mau berdusta. Tuhan sendiri yang mengatakan. Kalau di agama-agama yang lain, ya nabi-nabinya yang mengatakan, atau pemberita-pemberita mereka yang mengatakan. Itu diragukan, sedangkan malaikat aja mengatakan, perkataan malaikat diragukan kebenarannya. Tapi ini Tuhan sendiri yang mengatakan, sehingga dijamin iman kita itu akan terjadi, yakni bahwa kita akan mewarisi hidup surgawi dan kita menjadi waris Allah di surga kelak. Mari kita pegang teguh iman percaya kita, jangan goyah, jangan iman yang sesat, jangan iman yang salah, tapi iman yang benar adalah yang seperti kita katakan, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, dan seterusnya. Itulah iman percaya kita. Tiada Tuhan melainkan Allah, dan firman Tuhan adalah Yesus Kristus yang menjadi manusia, dan Dia bersama kita di dalam Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas perlindungan yang Kau berikan kepada kami. Semoga dapat kami manfaatkan dalam pergumulan hidup kami. Amin.